Di seluruh bumi, ibadah ini pun diadakan untuk mengingat kembali bahwa Yesus dengan karya-karyanya, dia datang ke bumi, dia mati dan bangkit, dan kemudian dia naik ke surga di hari yang ke-40. Dan kemudian murid-murid menantikan atas perintah Tuhan di loteng Yerusalem, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ini satu rangkaian peristiwa daripada karya Yesus. Dia lahir, dia mati di kayu salib, dan kemudian dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati tentang kenaikan Yesus di surga. Kita akan buka Alkitab kita. Ya, saya juga menyapa pendengar Radio Nes di Mentawai. Shalom buat semua. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai yang ke-53. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di rumah, dan sekalian bisa juga dengar, buka Alkitabnya, iPad, iPhone, semua yang ada Alkitabnya. Kita akan sama-sama baca. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berikan tema khotbah saya, surga itu nyata. Jadi, surga ini bukan hanya ilusi, bukan hanya khayalan, bukan hanya satu keadaan yang tidak nyata, tapi surga satu tempat yang nyata. Nah, Yesus setelah dia menyelesaikan karyanya di muka bumi ini, dan kemudian dikatakan di hari itu dia mengumpulkan murid-muridnya, dikatakan ada 500 orang muridnya di dekat Betania, di Bukit Zaitun. Nah, di seberang Yerusalem. Nah, kemudian mereka lagi kumpul bersama-sama di sana, dan dikatakan tiba-tiba Yesus kemudian terangkat naik ke surga. Dan murid-murid dengan mata mereka sendiri, mereka melihat peristiwa itu. Dan kemudian malaikat berkata bahwa kamu melihat dia terangkat ke surga. Suatu saat, kata malaikat, dia akan datang kembali. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan selalu punya tujuan. Jadi apa saja yang Tuhan buat selalu ada tujuannya. Nah, kemudian dari hari ini kita akan belajar bahwa kalau Yesus naik ke surga, tujuannya apa? Tentu dia karena dia punya tujuan. Nah, saya melihat dalam perikop ini, dalam ayat ini, bahwa yang pertama dikatakan bahwa Yesus naik ke surga karena dia punya tujuan. Jadi sudah, surga ini sekali lagi bukan ilusi, tapi sesuatu yang nyata. Satu tempat di mana nanti Tuhan sudah sediakan ini bagi kita. Suatu tempat di mana Tuhan itu mau kita bersama-sama di sana. Nah, itulah saudaraku, kita mau belajar hari ini tujuannya apa. Yang pertama saya mencatat bahwa Yesus naik ke surga dengan tujuan. Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Kita lihat. Lagi Yesus ada di muka bumi bersama-sama dengan muridnya. Dia pernah menyampaikan ini, mengungkapkan ini, menyatakan kepada murid-muridnya. Ayat yang kedua,
dari Yohanes pasal yang ke-14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa itu, ke surga itu, dikatakan untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, Yesus naik ke surga dengan tujuan yang pertama. Dia mau sediakan tempat untuk kita. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Jadi bagi orang percaya, dan kalau saat ini dia sudah meninggal, dan sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, dia sudah sediakan tempat bagi dia. Dan bagi kita yang masih hidup, kita punya satu pengharapan pasti. Jadi bukan kita kena PHP, saudara, ya, pemberi harapan palsu, bukan. Tapi ini PHP-nya pemberi harapan pasti. Minggu lalu saya katakan ada satu kepastian di tengah ketidakpastian, ya. Ada kepastian bahwa Tuhan sediakan tempat bagi kita. Jadi kalau orang tanya, setelah kamu meninggal, kamu pergi kemana? Jawabannya harus jelas, Bapak Ibu. Surga. Loh kok sedemikian mudahnya? Ya, karena Tuhan sudah membuat yang sulit itu di kayu salib, yaitu mengalahkan dosa. Dan bagi yang percaya kepada Yesus, darahnya sudah menyucikan kita dari semua dosa. Dan Tuhan memberikan satu pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan palsu, tapi yang pasti, bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi engkau. Jadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata, yang pasti, yang Dia berikan kepada kita, itu surga. Adalah lebih berguna bagimu, kata Tuhan, karena engkau sudah diberikan tempat, yaitu surga. Nah saudara, jadi suatu tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Kitab Wahyu menjelaskan dengan satu keadaan yang sangat jelas bahwa di sana tidak ada lagi penderitaan. Jadi Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita, kita perlu memberitahu kepada orang lain bahwa surga itu nyata. Surga itu engkau dapatkan bukan karena hasil usahamu, tapi karena pemberian Tuhan. Dengan cara apa? Berikan hatimu, berikan hidupmu untuk percaya kepada Yesus. Maka engkau dapatkan hal yang pasti, yaitu surga. Bukan karena jerih payahmu, bukan karena perbuatan baikmu, kata Tuhan, tapi engkau diberikan cuma-cuma hanya dengan mempercaya, punya iman kita bahwa Yesus mati untuk kita. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Dan pada waktu kita berkata, Tuhan masuklah dalam hidupku, aku percaya kepadamu sepenuhnya, sucikan aku dari semua dosaku. Maka Tuhan katakan, detik yang sama engkau sudah berpindah dari maut kepada kehidupan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sediakan tempat bagi kita. Kalau hari ini kita masih kontraktor, rumah masih kontrak, kendaraan masih dicicil, kita punya pengharapan. Suatu saat di surga engkau tidak perlu kontrak lagi, tapi engkau sudah disediakan tempat bagi Tuhan. Ini memberikan satu kekuatan kepada kita untuk menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini memberikan kepada kita satu pengharapan yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kepastian kepada kita bahwa aku pergi, aku naik ke surga, aku memastikan kembali supaya di sana ada tempat untukmu. Saudara,
nama kita boleh sama dengan orang lain. Ada yang persis sama, bisa. Ada yang persis sama tanggal lahirnya, meskipun sifatnya mungkin berbeda. Tapi saudaraku, Tuhan memanggil kita personal. Dan dia tahu, karena Tuhan katakan gini, gembala mengenal domba-dombanya. Dia kenal saudara. Dia sebut namamu satu persatu. Dan dia katakan dengan yakin, aku memberikan kepastian kepadamu bahwa surga itu nyata dan aku sediakan tempat itu kepadamu. Dia sediakan untuk kita. Supaya apa? Selama di bumi kita mengalami banyak penderitaan, kita dilukai, kita disakiti oleh orang, kita dikecewakan, kita sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia balas yang tidak baik. Ada banyak kekecewaan bisa terjadi, bisa kita alami, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Tapi saudaraku, jangan biarkan hal itu menyurutkan semangat kita. Jangan biarkan kesulitan itu membuat kita kehilangan pengharapan. Tapi teruslah ingat bahwa selagi kita setia kepada Tuhan Yesus, maka surga itu jadi bagian kita. Jadi milik kita yang pasti. Surga itu nyata. Yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa keinginan Tuhan untuk selalu bersama-sama kita. Jadi Tuhan itu punya keinginan, dia itu ingin sama-sama dengan saudara. Jadi kalau orang belum menikah, masih pacaran, dia pasti kepingin ketemu. Kalau boleh 24 jam sehari ketemu. Gunung yang tinggi akan kudaki katanya. Laut pun akan kuseberangi, sekalipun tidak bisa berenang, tidak ada masalah. Dia tetap mau seberangi lautan untuk menjumpai kekasihnya. Karena kerinduannya ingin bertemu. Nah sekarang saudaraku, Tuhan itu ingin sama-sama dengan kita. Dia itu kepingin selalu sama-sama dengan kita. Kenapa? Karena saudara dikasihi Tuhan. Saudara kekasihnya Tuhan, sudah disayang oleh Tuhan. Dia mengasihi kita sehingga dia kepingin, ayo sama-sama, ayo terus sama-sama. Makanya saudaraku, dia berikan rohnya tinggal di dalam kita. Supaya apa? Kita punya wadah, punya sarana untuk selalu sama-sama dengan dia. Nah, surga dia berikan kepada kita supaya apa? Supaya dia bisa sama-sama dengan kita. Sebegitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Jadi jangan pernah saudara berkata lagi, Tuhan engkau kejam, kenapa aku dibiarkan mengalami masalah, kenapa engkau biarkan aku mengalami kesulitan. Saudara, no, jangan pernah biarkan kata-kata itu keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia kepingin sama-sama dengan kita. Dia ingin selalu ada bersama-sama dengan kita. Makanya Tuhan katakan, aku sediakan tempat ini bagimu. Dan yang pengertian yang selanjutnya saudaraku, dan dia katakan lagi, ayat ini berkata tadi, nanti aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah hal yang pasti. Kapan waktunya itu bukan bagian kita. Alkitab tidak pernah memberikan secara jelas tanggal, bulan, tahun kapan dia datang. Tapi Alkitab hanya memberitahu kepada kita, pelajari tanda-tandanya, supaya dari tanda zaman engkau tahu
Nah saudara, kita tidak perlu mereka-reka kapan Yesus akan datang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Itu bukan bagian kita. Bagian kita hanya pelajari tanda-tandanya, dan kemudian dari tanda-tandanya kita tahu dia segera atau masih lama akan datang. Nah, dan kita percaya saudaraku dengan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dia pasti akan datang. Dengan tujuan apa? Menjemput kita, supaya kita sama-sama dengan dia. Jadi saudaraku, dia sediakan tempat bagi kita, karena dia kepingin sama-sama dengan kita. Dan kemudian suatu saat dikatakan kalau sudah genap waktunya. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 11. Mungkin baiknya kita baca. Sebelumnya murid-murid tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 katakan nih, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, malaikat katakan begini, Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Jadi kedatangan Yesus itu hal yang pasti. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu, kapan persisnya, tapi pelajari tanda-tandanya. Supaya apa? Janganlah kita lalai. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuannya Yesus naik ke surga adalah dia mempersiapkan tempat bagi kita, supaya kita selalu sama-sama dengan dia. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita, untuk bersama-sama dengan dia. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu tujuannya, Yesus naik ke surga. Sekarang bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada kitab Lukas pasal yang ke-24 tadi, dikatakan begini. Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya lihat yang kita harus lakukan yang pertama adalah sujud menyembah kepada Dia, dan kemudian berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, yang pertama kita harus sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan ini adalah satu bentuk sebagai wujud daripada rasa syukur dan rasa kagum kita kepada Tuhan. Itu dengan cara apa? Kita menyembah Dia. Sikap menyembah itu, saudaraku, itu merupakan bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi ini juga berbicara tentang sikap hati. Yohanes 4 ayat 24 berkata begini, bahwa suatu saat dikatakan Tuhan mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini bagaimana orang menyembah dalam sikap hatinya. Karena orang Israel pernah ditegur oleh Tuhan. Bibirnya mengucapkan pujian kepada Tuhan, tapi hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Berapa banyak orang datang ke gereja, orang bisa berkata puji Tuhan, haleluya, semua kata-kata rohani bisa keluar dari mulutnya, tapi sikapnya, hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan itu kelihatan dari tingkah lakunya. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sujud menyembah itu adalah berbicara tentang sikap hati kita. Bagaimana kepada rasa syukur, rasa kagum kita kepada Tuhan yang harus senantiasa keluar dari hidup kita ini. Dan itu bisa terwujud dari mulut kita, perkataan, dan tingkah laku kita. Mari berikan penyembahan ini, sujud menyembah ini, rasa syukur.
dan rasa kagum kepada Tuhan. Apapun yang kau sedang alami hari-hari ini, keluarkan terus rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa saja yang kau alami, apa saja yang sedang terjadi di sekitar kita, apa saja yang kita sedang alami, keluarkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Dan kemudian saudaraku, jangan lupa rasa kagum kita kepada Tuhan kita. Inilah sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan bersama. Dan ini saudaraku bukan hanya berbicara hari Minggu, tapi setiap hari, setiap saat. Bukan hanya di hari Minggu waktu kita ibadah, tapi setiap saat sujud menyembah. Berikan rasa syukur, rasa kagummu kepada Tuhan. Yang kedua, di bait Allah. Mereka berada di bait Allah. Bukan berarti harus 24 jam kita di gereja. Bait Allah, dia berbicara tentang persekutuan. Tuhan juga berkata kepada kita, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi saudaraku, Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Hari ini kita oleh COVID-19 dipaksa untuk tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Tapi hal itu tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk beribadah. Bapak Ibu di rumah beribadah, ayo siapkan hati kita. Jangan sambil-sambilan. Jangan karena mau ibadah jam 10 kurang 5 kita bangun dan kemudian kita seduh kopi, kita minum. Enggak, kita ibadah Bapak Ibu. Persiapkan, ya. Kalau perlu siapkanlah baju yang rapi, nggak harus yang mahal, tapi yang rapi. Kenapa? Karena kita ibadah. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang bersekutu dengan sesama. Ini yang murid-murid lakukan. Dan mereka katakan, kalau Bapak Ibu pelajari setelah kemudian Roh Kudus dicurahkan, bagaimana mereka tetap bersama-sama di bait Allah. Kerinduannya untuk bersekutu. Saudara, sudah 2 bulan dari tanggal 22 Maret kita ibadah online. Saudara rindu ibadah bersama-sama? Mungkin saudara bilang amin. Tapi kalau sudah mulai ibadah rutin sama-sama, saudara nanti jarang lagi datang ibadah. Kadang-kadang manusia ini lucu. Nggak ibadah, kepingin ibadah. Ada ibadah, nggak mau ibadah. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang terus mempersiapkan hidupnya, memberikan hidupnya untuk mau setia beribadah. Beribadah dalam arti bersekutu dengan Tuhan. Nah, salah satu bersekutu dengan Tuhan yang Tuhan katakan dalam 10 perintah Allah adalah jangan tinggalkan ibadah. Kuduskan hari Sabat. 1 kali dalam seminggu kita memberikan waktu kita, menyediakan Sabat kita. Kita sudah sepakat yang di GPI Rock Padang setiap hari Minggu jam 9 kita ibadah. Ayo kita sama-sama. Kalau sekarang online kita jam 10. Tapi saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Berikan setiap minggu sekali juga. Tuhan bilang, ayo ibadah. Ayo kita mau siapkan hati kita. Serius kita dalam beribadah, ya. Jadi di bait Allah adalah persekutuan dengan Tuhan. Jangan lupakan setiap hari. Saya bersyukur saudara, ada satu jemaat kita yang memang karena dalam keterbatasannya dia belum bisa online katanya, karena memang HP-nya bukan Android. Jadi dia bilang begini, tapi setiap hari Pak, setiap hari Minggu jam 10 kami mulai ibadah bersama-sama. Dia bersama dengan istri dan anak-anak, dia katakan dia ibadah. Mereka naikkan pujian dan kemudian sebagai kepala keluarga dia bagikan firman. Saudaraku,
gereja, ratusan ribu gereja berhenti ibadah, tapi jutaan ibadah diadakan di rumah-rumah. Ini hebatnya Tuhan. Dia tidak pernah kehabisan akal. Dia tidak pernah kekurangan cara untuk membuat ibadah ini tetap ada. Teknologi sekarang memungkinkan Bapak Ibu sama-sama kita beribadah hari ini. Jangan lupakan ibadah. Yang ketiga, memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 katakan begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Bapak Ibu, baca firman Tuhan, kita mesti jangan buru-buru. Kalau kita baca dalam kondisi tenang, saya percaya ada banyak hikmat-hikmat yang Tuhan akan berikan. Kalau dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, artinya apa nih Bapak Ibu? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini bicara tentang selagi kita hidup. Karena kalau sudah meninggal, maka dikatakan muliakanlah Allah dengan mayatmu. Kalau dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, berarti muliakanlah Allah Tuhan dengan selagi kita hidup. Jangan pikir nanti, selagi engkau sehat, selagi engkau kuat, selagi engkau bisa, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan mata, dengan mulut, tangan, kaki, seluruh apa yang ada dari hidupmu, muliakan Tuhan. Kalau engkau pintar berkata-kata, berkata-katalah yang baik, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang beretika. Kalau engkau seorang yang hebat dalam cara berpikiran, berikan pemikiranmu untuk memikirkan sesuatu yang baik, yang berguna untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut kagum dengan misionaris-misionaris yang datang di Indonesia saja. Kita lihat bagaimana pada waktu mereka datang ke Indonesia, dan kemudian mereka bukan hanya memberitakan Injil, tapi melalui hidup mereka, mereka berkarya menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Contoh, satu kali seorang pastor yang datang ke Mentawai, dia masuk ke pedalaman, dia memberitakan Injil. Untuk mencapai daerah itu harus dilewati dengan sampan. Dan kalau lagi pasang surut, dasar sungai kelihatan, sehingga gak bisa dilewati oleh kapal. Jadi penduduk harus menunggu sampai pasang naik lagi, baru bisa jalan lagi. Nah, yang repotnya kalau berangkat pasang naik, kalau pulang nanti pasang surut, dia tidak bisa pulang-pulang. Kalaupun dia harus jalan kaki terlalu jauh. Dan pastor ini kemudian memikirkan cara bagaimana. Dan saudaraku, lewat karya seorang pastor ini, akhirnya dipasang surut pun, air bisa tetap ada di sana dan bisa dilewati oleh kapal. Kenapa? Karena dia berkarya. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua, wujudkan satu karya nyata dari hidupmu. Bukan hanya dirimu, tapi orang lain bisa merasakan manfaatnya. Saudara, selama mulai dari 2004 saya pelayanan di Mentawai, dan sampai hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau saya boleh melihat bagaimana karya Tuhan untuk daerah itu, buat apa yang Tuhan sudah lakukan. Sudah berdiri sekolah, saudaraku, di Sebirut, dan kemudian ada di Tuapejan. Ada asrama di Sebirut, kemudian ada di Sioban, dan ada di Sikakap, dan sekarang sedang dibangun di Tuapejan asrama untuk anak-anak sekolah.
Dan kemudian ada TK yang berdiri sudah puluhan sekarang di sana bersama-sama dengan Pak Jarod dari Yayasan Pulihkan Indonesia. Dan kemudian ada sekolah SD sampai SMP dan sampai SMA. Dan kita melihat karya Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin menghasilkan sesuatu lewat hidup ini. Supaya apa? Supaya selama kita hidup ini, kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mungkin uang kita tidak cukup banyak untuk kita bisa berikan, tapi kita bisa berikan pikiran kita dengan apa yang ada sama kita, seberapa yang ada. Dan Tuhan bisa kirim orang lain juga untuk bekerja bersama-sama. Tapi yang penting kita mulai dari apa yang kita bisa. Dan saya percaya Tuhan akan terus bekerja. Itu cara memuliakan Tuhan. Itu dengan tubuh kita. Biarkan orang lain merasakan dampaknya dari hidup kita. Nanti itu Bapak Ibu, sekarang sedang dibangun asrama di Topejat. Mungkin 40% ya atas pembiayaan dari Rock Ministry bersama dari Indonesia membantu untuk membangun asrama di sana. Dan hari ini sudah 40% dibangun. Kita harapkan tahun ajaran ini sudah bisa berfungsi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu selagi engkau hidup. Pencipta lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Dia sudah meninggal, tapi lagu ini jadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan selagi engkau hidup. Selagi engkau kuat, selagi engkau bisa, itulah kesempatan engkau memuliakan Tuhan lewat hidup. Berkaryalah, berbuat sesuatu. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan uang yang cukup, berkati dengan uang. Kalau engkau diberkati dengan tenaga, berkati dengan tenagamu. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan pemikiran yang cerdas, berkati dengan pikiran yang cerdas itu, supaya berguna bagi banyak orang. Muliakan Tuhan dengan tubuh. Yang harus kita lakukan, sujud menyembah, berikan rasa syukur dan rasa kagum kita. Dan yang kedua, persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang ketiga, muliakan Tuhan dengan tubuh. Surga itu nyata. Dia berikan kepada kita anak-anaknya suatu pengharapan yang